Saya diberhentikan tidak dengan hormat karena saya menyampaikan di platform media sosial bahwa MTN itu nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin bisa kembali. Dan faktanya hingga saat ini harus jujur loh, kamu harus jujur. Dapatkah investasi itu sekarang kembali? Boro-boro sudah. Kasus pemecatan Saudara Edi Engganggus, karyawan Bank NTT, menuai banyak kontroversi. Menurut Edi Engganggus, sesungguhnya dia hanya mau meluruskan dan menjelaskan kepada publik rekomendasi yang disampaikan oleh BPK atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bank NTT. Namun anehnya, ia dipecat sebagai karyawan Bank NTT dengan alasan membongkar rahasia perbankan. Bagaimana perjalanan kasus ini? Mari kita simak bersama pernyataan Saudara Edi Engganggus berikut ini. Kisah di mana saya diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai seorang karyawan di Bank NTT itu sebenarnya bermula dari sebuah hal, yaitu audit dari BPK. Jadi sebenarnya rujukan yudisialnya ada apa yang saya sampaikan. Rujukan yudisial ini adalah hasil audit BPK. Terkait apa? Itu terkait kinerja Bank NTT soal investasi Bank NTT terhadap salah satu investor, yaitu PT Semprima Nusantara yang disingkat dengan SNP. Jadi PT ini adalah sebuah perusahaan yang menawarkan surat berharganya jangka menengah. Surat berharga itu disebut dengan MTN atau Medium Term Notes. Nilai investasinya itu adalah 50 miliar. Dan oleh Bank NTT, investasi ini Bank NTT membeli MTN ini seharga 50 miliar dengan kupon rate atau bunga, ya, itu bahasa akuntansi. Kalau untuk surat berharga mereka sering sebut dengan kupon rate. Kalau bahasa ini kreditnya bunga itu 10,5%. Nah, begitu. Nah, itu kejadian itu di sekitar tahun 2018 di bulan April kalau saya tidak salah ingat. Dan ini dalam perjalanannya investasi ini gagal gitu. Tidak terbayarkan oleh PT SNP. Jadi saya mau gambarkan gini, agar kita yang mungkin masih awam tentang MTN itu gini. Dia sebenarnya setara dengan kredit gitu loh. Bank mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini posisi kalau misalnya meminjam, dia debitur sebagai peminjam. Bank ini sebagai yang memberi pinjaman atau sebut kreditur. Jadi barang ini sebetulnya sama dengan kredit gitu. Supaya kita jangan dikacaukan oleh terminologi istilah-istilah yang itu ya. Jadi sebetulnya PT SNP yang memberikan menjual surat berharga ini sebenarnya dia mendapatkan sejumlah uang, yaitu 50 miliar. Karena dia mendapatkan sejumlah uang dan ini adalah investasi dari bank, maka bank untuk mendapat keuntungan, bank menetapkan rate atau bunganya. Bunganya itu adalah tadi saya katakan 10,5%. Dalam perjalanannya, Bank NTT yang setelah membeli surat berharga ini tidak mampu dikembalikan oleh PT SNP ini, baik pokok yang 50 miliar maupun bunga 10,5 miliar. Jadi sebetulnya di sana investasi yang kita rugi itu ada 60,5 miliar. Dan yang menemukan ini bukan saya loh, bukan saya. Yang menemukan ini BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, hasil audit BPK, gitu. Hasil audit BPK di bulan Januari, kalau tidak salah Januari tahun 2020. Case-nya atau kasusnya di 2018. Kemudian investasi ini tidak mampu dikembalikan, dan ini oleh BPK mengeluarkan 2 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu adalah bahwa memberikan sanksi kepada para pejabat yang terlibat dalam investasi MTN, pejabat Bank NTT maksudnya ya, yaitu dealernya, kepala subdivisi domestik dan internasional, dan kepala divisi tresurinya. Karena mereka yang bertanggung jawab di bank itu yang melakukan investasi surat-surat berharga itu ada satu divisi namanya divisi tresuri.
Dan ketiga unsur ini tadi dalam rekomendasi secara eksplisit disampaikan oleh BPK wajib diberikan sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib merecovery kerugian perusahaan sebesar 50 miliar tadi itu. Sebetulnya bukan cuma 50 ya, kalau tambah coupon rate atau bunga 10,5 tadi berarti 60,5. Nah ini bergulir. Tetapi di dalam perjalanannya tak satu pun dari rekomendasi ini dijalankan. Dan Bank NTT udah pasti rugi loh, 60,5 miliar. Ini 60,5 miliar kalau saya setarakan, kami ketika membangun sebuah cabang pembantu, itu investasi yang kita keluarkan paling sekitar 10 sampai 15 miliar. Jadi bisa dibayangkan kerugian itu kita sudah bisa membangun berapa? 3 cabang ya, kalau kita mau konversikan ke sana misalnya ya, gitu. Nah begitu, karena barang ini sudah investasi ini udah gagal dan aparat penegak hukum pada saat ini udah sempat memanggil untuk melakukan pemeriksaan ini. Tetapi sampai dengan saat malam ini itu kelanjutan dari proses MTN ini, masalah MTN ini tidak diselesaikan. Nah, akibatnya banyak pembicaraan yang berkembang di luar media. Jauh sebelum saya bicara tentang ini di media lain sudah bicara. Cuma pembicaraan pada saat itu ada yang benar, ada yang keliru. Lebih banyak kelirunya karena mereka tidak memahami itu investasi MTN. Jadi saya keluar bicara tentang barang ini. Saya keluar bicara bagaimana sih posisi yang sebetulnya. Jadi kalau sempat mengikuti apa yang saya uraikan di medsos, ya, yaitu di platform media sosial yang saya pakai YouTube dan blogspot saya menulis tentang barang ini. Intinya saya menulis barang itu tuh begini, bahwa MTN itu nasi udah jadi bubur. Untuk kita mengharapkan kembali lagi duit itu udah nggak mungkin lah. Udah tidak mungkin. Maka saya katakan nasi sudah jadi bubur. Kenapa? Pertama begini, status keperdataan dari Bank NTT untuk sebuah investasi itu adalah dia status sebagai kreditur konkuren. Kreditur konkuren itu begini, jadi ketika kita melakukan investasi dengan lawan bisnis kita, dengan investor-investor yang berbisnis dengan kita, ketika perusahaan itu pilot, gitu, kan ceritanya MTN yang perusahaan yang memberikan MTN udah pilot nih, nah gitu. Ketika dia pilot, maka yang berhak mendapatkan pertama aset-aset yang dilikuidasi itu adalah kreditur yang berstatus sebagai kreditur preference. Mereka yang punya hak untuk mendapatkan. Kemudian yang konkuren, preference separatis, baru kita yang konkuren. Kita yang konkuren, Bank NTT posisi konkuren. Artinya dia mendapatkan sisa jika ada sisa dari hasil likuidasi dari investasi itu gitu. Nah saya bicara itu tidak mungkin bisa. Nasi sudah jadi bubur. Dan kritikan saya ini dianggap sebagai membocorkan rahasia bank. Oleh manajemen menilainya itu saya melakukan pembocoran rahasia bank. Oleh karena itu saya diberhentikan atau dipecat dengan tidak hormat. Itu cerita singkatnya. Saya diberhentikan tidak dengan hormat karena saya menyampaikan di platform media sosial bahwa MTN itu nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin bisa kembali. Dan faktanya hingga saat ini harus jujur loh. Kamu harus jujur. Dapatkah investasi itu sekarang kembali? Boro-boro sudah dipecat loh saya ini. Harapan saya ketika saya dipecat investasi ini kembali. Bank NTT penekanan saya coba ini. Kemarin kita beradu ide gagasan. Nah gitu kan saya udah diberhentikan nih. Ini kan implisit Bank NTT mengakui bahwa investasi itu benar. Kemudian aparat penegak hukum. Mari kita beradu gagasan ya. Gimana dengan ini? Sikap aparat penegak hukum, sikap otoritas jasa keuangan juga sebagai badan pengawas tunggal. Bagaimana? Ini untuk kita beradu ide, beradu gagasan, kita diskusi gitu. Nah menurut saya keputusan bahwa itu saya membocorkan rahasia bank salah loh. Salah itu.
Kalau terutama OJK ya yang memahami, yang dikategorikan sebagai rahasia bank itu adanya di sisi pasifa, Pak. Tabungan, nasabah, dan simpanannya. Yang saya sampaikan bukan simpanan. Yang saya sampaikan itu adalah MTN. MTN itu di sisi aktiva, itu bukan rahasia menurut Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan sangat eksplisit menjelaskan yang mengatakan bahwa yang disebut rahasia bank itu adalah simpanan dan nasabah penyimpan. Itu ada sisi pasifa. Sedangkan kredit atau yang setara dengan itu bukan rahasia bank. Nah, MTN ini kan kredit, setara dengan kredit, jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai rahasia bank. Jadi sangat salah itu kalau argumen itu dipakai sebagai alasan untuk memecat saya. Tapi ya nasi udah jadi bubur, saya udah dipecat. Tapi saya pikir sejauh ini diskusi kita ke arah itu masih buntu ya, belum ada jalan keluar. Saya pikir itu sedikit cerita singkatnya Pak Frans terkait dengan pemecatan saya dan progresnya seperti apa. Adapun masalah hukum nanti mungkin kita gali lebih jauh karena publik juga udah tahu bahwa saya sudah lakukan layangkan gugatan saya ke PN terkait pemecatan atau pemberhentian saya dengan tidak hormat itu.